حياكم الله أهلا أستاذ. أستاذ. أهلا مرحبا بكم. نبدأ البرنامج نعم Ustaz. تفضل أستاذ. تفضل. Baik, Ustaz. Ya, Alhamdulillah Ustaz sudah berada di hadapan kita semua. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kita langsung persilahkan pada Ustaz falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Baik, syukran Ustaz atas kesempatan yang diberikan dan syukran kepada semuanya para peserta yang telah bergabung bersama kita di room Zoom ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan ganjaran kepada kita semua yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama mengambil dan memberi faedah kepada kita semua. Uh, Asatidah, Ustadzat, ikhwah dan akhwat, para peserta konsultasi syariah pada malam hari ini. Seperti yang disampaikan oleh moderator kita tadi bahwa tema kita terkait hukum-hukum akikah bagi anak bayi. Ini salah satu topik yang ditulis oleh penulis kitab Fiqh Tarbiyatul Aulad, Syekh Mustafa Al-Adawi, sebagai kelanjutan dari pembahasan kita yang lalu. Pembahasan kita yang lalu adalah memberi nama untuk anak-anak kita atau bayi kita. Sebetulnya masih tersisa dua hal kecil ya, atau dua masalah singkat yang ditulis oleh penulis sebelum masuk pembahasan tentang akikah. Agar tidak terluput, saya sebutkan secara singkat bahwa selain pemberian nama, juga di antara hal yang dapat dilakukan, diambil sebagai satu kebiasaan yang baik oleh orang tua adalah memberi kunyah bagi anak-anaknya, termasuk anak yang masih kecil, bahkan termasuk anak yang belum punya keturunan ya. Kalau biasanya kunyah itu sebetulnya adalah panggilan yang menyertakan ibn dan abi. Jadi biasanya abu atau ummu. Ini kalau bahasa Arabnya ya. Abu Fulan, Abu Ahmad, Ummu Ahmad. Itu namanya kunyah. Atau sebaliknya menggunakan kata ibn. Misalkan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, bintu Asy-Syafi'i. Ini dikenal dengan istilah kunyah. Nah, ini juga dapat dipakai. Jadi ada nama, ada kunyah. Dua-duanya adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang dalam bahasa kita, dalam penggunaan nama-nama, kadang-kadang kita menggunakan nama yang pada asalnya adalah kunyah. Ya, pada asalnya dia adalah kunyah, tapi sudah menjadi nama bagi anak-anak. Nah, ini hal yang baru di tradisi pemberian nama kita. Pada asalnya dalam penggunaan tradisi bahasa Arab, nama bukan kunyah. Kunyah bukan nama. Karena kita melihat misalkan kebiasaan dalam biografi para ulama, disebutkan dua-duanya. Ada kunyahnya, ada namanya. Misalkan Al-Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris. Jadi Muhammad ibnu Idris adalah nama beliau. Abu Abdullah menjadi kunyahnya, dua-duanya. Jadi intinya asatidzah sekalian dimuliakan Allah, bahwa di antara kebiasaan yang baik adalah memberi kunyah bagi anak-anak. Nah, ini dalam prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, atau bahkan dengan apa istilahnya, dengan bahasa-bahasa komunikatifnya dengan anak-anak, sengaja menggunakan kunyahnya atau memanggilnya dengan nama kunyahnya dan bukan nama aslinya. Diriwayatkan
oleh Anas ibnu Malik. Beliau punya saudara, lalu kemudian di masa kecilnya saudaranya ini dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan kunyah. Sebagian riwayat mengatakan namanya itu adalah Fatim. Lalu dipanggil oleh Nabi dengan menggunakan kunyah, diberi kunyah dengan Abu Umair. Sampai dikatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ini kesenangan main burung, pelihara burung, burung an-nughair. Maka Nabi SAW mengkunyainya dengan Abu Umair dan memanggilnya, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ini salah satunya. Ini poin pertama. Poin yang kedua, di antara juga yang kadang-kadang Nabi SAW lakukan atau gunakan adalah penggunaan istilah atau panggilan anak bagi yang bukan anak nasabnya, anak biologisnya. Dipanggil ya bunai, ya, sampai beliau SAW misalkan diceritakan oleh Anas ibnu Malik dalam hadis Sahih Muslim, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunai. Padahal Anas ini bukan anaknya beliau, Anas ibnu Malik, ya. Jadi beliau adalah putra Malik. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya ya bunai, wahai putraku, wahai anakku. Nah ini juga bisa tidak mengapa kemudian anak orang lain dipanggil dengan panggilan yang menunjukkan apa istilahnya kedekatan kepadanya, wahai anakku, iya anak. Jadi ini biasa. Karena itu guru-guru misalkan di sekolah, ya, kalau memanggil anak-anaknya tidak mengapa, memanggil iya nak, begitu nak, ini kerjakan nak, dan seterusnya. Ini juga sunnah Nabi. Dalam hadis Imam Muslim dikatakan bahwa Nabi SAW memanggil Anas, ya, sering memanggil Anas ibnu Malik dan mengatakan ya bunai. Nah, ini poin yang kedua. Saja Ustaz sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan yang dijadwalkan malam ini, yaitu ahkamul aqiqah. Sebetulnya di referensi yang kita baca ini pembahasannya singkat sebetulnya, tapi nampaknya tetap perlu kita lebih dalami lagi tentang ahkamul aqiqah, sekalipun ini juga sudah lumrah di masyarakat kita, tetapi tidak mengapa untuk kita kaji kembali, lancar kaji karena diulang. Juga mungkin hal-hal yang sering dilakukan oleh sebagian orang berkenaan dengan ahkamul aqiqah ini, ada yang ingin dipastikan apakah itu sudah tepat atau masih ada yang perlu diperbaiki. Oleh penulis kitab Tarbiyatul Aulad, Syekh Mustafa Al-Adawi, mengatakan dan membuat judul Al-Aqiqatu Anil Maulud, mengakikah anak bayi. Kata beliau, wa yustahabbu laka wa yusannu an ta'uqqa an waladika bi aqiqatin tudbahu anhu yawma sabi'ihi, lima akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi min hadithi Samurata ibn Jundab أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل غلام رهينة بأقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. Ini paragrafnya. Kata beliau bahwa diistihbabkan atau disunnahkan bagi Anda untuk mengakikahkan anak Anda, bayi Anda, dengan akikah yang disembeli pada hari yang ketujuh dari kelahirannya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dalam kitab sunannya, dari hadis Samurah ibnu Jundab, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi. Setiap bayi yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi. Akikahnya itu disembeli pada hari ketujuh dari kelahirannya. Wa yuhlaq, dan dicukur rambutnya. Wa yusamma, dan diresmikan namanya atau diberi nama. Nah, ini paragraf singkat, tetapi sebetulnya ini cukup padat kalau kita ingin analisa lebih dalam. Yang pertama, wa yustahabbu laka wa yusannu. Ini mengisyaratkan tentang hukum mengakikah anak bayi yang baru lahir, bahwa hukumnya sunnah atau sunnah yang muakkadah. Bahkan ada di antara ulama yang sampai mewajibkannya. Jadi secara hukum fikih, akikah ini dihukumi sebagai perkara atau ibadah yang disunnatkan. Jadi hukumnya adalah sunnah. Nah, ini menurut pendapat yang rajih dalam hal ini. Sebetulnya di beberapa referensi termasuk yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, beliau menukil bahwa ada sebetulnya di sebahagian mazhab memandang hukumnya adalah makruh. Namun yang rajih sebagaimana madhab jumhur, dia adalah hukumnya sunnah yang muakkadah. Lalu apa itu akikah? Akikah itu secara bahasa artinya memotong, ya, atau membelah, memotong dan membelah. Yang dimaksudkan di sini adalah sembelihan, yaitu kambing atau hewan yang dapat dikorbankan. Ya, maksudnya adalah kambing, onta, dan sapi. Walaupun dalam prakteknya Nabi SAW belum pernah berakikah dengan sapi, berakikah dengan onta. Tetapi ulama kita mengatakan bahwa ahkamul akikah sebetulnya sama dengan ahkamul adahi. Hukum-hukumnya sama dengan udhiyah, kecuali pada perkara bahwa kalau seandainya sembelihannya bukan kambing tetapi sapi atau unta, maka kalau dalam udhiyah, sapi atau unta itu bisa bersekutu 7 orang di dalamnya. Namun kalau sapi itu disembelih untuk akikah hanya cukup untuk 1 orang. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Itu yang membedakannya dari sisi hukum antara udhiyah dengan hewan udhiyah dan penggunaannya dengan hewan akikah. Jadi akikah itu adalah sembelihan yang disembelih pada hari ke-7 untuk sebagai bukti dan tanda kesyukuran atas karunia dilahirkannya anak pasangan suami istri. Jadi akikah sembelihan. Sebetulnya di istilah-istilah yang terpakai dalam syariat, ada beberapa syariat untuk sembelihan. Kalau sembelihan karena munasabah kelahiran disebut dengan akikah. Kalau sembelihan untuk menebus fidyah dalam haji disebut sebagai al-hadyu atau ad-dam. Sembelihan yang disembeli pada Idul Adha disebut dengan al-adahi atau al-udhiyah. Jadi ini nama-nama untuk sembelihan yang disyariatkan. Nah, akikah termasuk di antaranya. Jadi akikah adalah sembelihan yang disembelih. Nah, kapan disembelih? Dikatakan yauma sabi'ihi, hari ketujuhnya. Maksud dari hari ketujuh ini tentu adalah perhitungan hari ketujuh menurut perhitungan hari dalam Islam. Apa perhitungan hari dalam Islam? Tentu saja adalah dimulai dari terbenamnya matahari
di sore hari hingga terbenam hari berikutnya, terbenam matahari di hari berikutnya. Itu perhitungannya. Jadi bukan subuh sampai subuh kembali. Nah, karena itu harus dipastikan bahwa hari ketujuh itu adalah hari terhitung semenjak lahirnya. Anggaplah misalkan seorang bayi terlahir hari ini, hari Senin, jam 7 pagi. Berarti bahwa waktu akikahnya itu adalah hari Ahad akan datang. Karena hari ketujuhnya dihitung hari Senin adalah hari pertama, maka hari ketujuh adalah hari berikutnya. Hari ketujuhnya adalah hari Ahad. Karena dia lahirnya hari Senin pagi. Nah, seandainya anak itu lahir jam 7 malam, maka jam 7 malam di malam Selasa seperti ini, maka terhitung dia hari Selasa. Dia tidak terhitung hari Senin, karena dia sudah mulai masuk pada hari yang ke-Selasa. Nah, dihitung ke belakang berarti nanti akikahnya hari ke-7-nya adalah hari Senin, karena startnya perhitungannya adalah dari terbenamnya matahari di malam hari, kemudian berlanjut sampai hari yang ke-7. Jadi ini cara berhitungnya. Yauma sabi'ihi, hari ke-7 dari kelahirannya. Jadi ini waktu akikahnya. Kalau seandainya tiba masa hari ke-7 ternyata belum sanggup, maka ulama kita mensunnahkan untuk dibuat kelipatan pekannya. Jadi hari ke-7 belum sanggup, maka boleh ditunda ke hari ke-14. Kalau belum sanggup lagi di hari ke-14, maka ditunda ke hari 21. Ternyata hari 21 juga belum sanggup, setelah itu bebas. Kapan saja bisa melakukannya. Tetapi yang paling afdal adalah yauma sabi'ihi, hari ke-7-nya. Kalau seandainya tidak, maka boleh ke 14-nya. Walaupun bukan itu yang terafdal. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, kadang-kadang kita sulit untuk dipaksakan di hari ke-7. Dan karena itu kita beralih ke yang mafdul, tapi tidak mengapa, apalagi kalau ada udzur. Begitu juga di hari yang ke-21. Ini kalau seorang orang tua atau pasangan suami istri merasa sanggup untuk mengakikah anaknya di pekan ketiga, di hari-hari hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-21, maka dimaksimalkan semaksimal mungkin, kalau memungkinkan. Bahkan sebagian ulama mengandang kalau memang belum cukup dana untuk itu, tidak mengapa untuk piutang demi untuk menjalankan sunnah ini. Jadi ini harinya, waktunya. Seandainya belum sanggup di 3 pekan pertama, maka setelah itu diberikan ruksa untuk kapan saja bisa melakukannya. Karena tidak berarti bahwa berakhirnya waktu sunnah ini sudah tidak berlaku, masih tetap berlaku. Apalagi sebagian ulama mengatakan bahwa ini tidak tunai kecuali dilakukan. Nabi SAW mengatakan kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak lahir itu tergadai dengan akikahnya. Jadi ini dari segi hukumnya, kemudian waktunya, dan jenis sembelihannya. Sembelihan yang disembelih adalah kambing, ya. Kalau tidak dapat kambing, boleh dengan sapi, boleh dengan onta. Tentu sapi dan onta jauh lebih mahal. Tapi mungkin di satu tempat sulit dapat kambing, atau umumnya masyarakat yang dapat diberi atau mengambil manfaat dari dagingnya tidak suka daging kambing, maka walaupun afdalnya adalah kambing, karena itu yang dilakukan oleh Nabi, tidak mengapa dialihkan ke sapi atau unta. Walaupun bukan itu yang afdal. Yang afdal adalah kambing, karena itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hal tersebut. Lalu
di penjelasan yang terkait dengan jumlah sembelihannya, di kitab ini juga dikatakan wahadihil aqiqatu syatani 'anil gulami wa syatun 'anil jariyah wa qad waradat fi dzalika iddatu ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasihhu bimajmu'iha. Akikah yang disembelihan yang disembeli untuk akikah ini adalah 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi wanita. Jadi jumlah sembelihannya ditentukan oleh syariat. Nah, bagaimana seandainya seseorang sanggupnya hanya untuk anaknya adalah bayi laki-laki, sanggupnya hanya 1 ekor. Ulama kita mengatakan kalau sanggupnya hanya segitu, ya insya Allah tujzi, walaupun tidak afdal. Yang afdal adalah mencukupkan 2. Nah, dari sini kalau seandainya sulit untuk dapat 2 ekor kambing karena harganya mahal dan utamanya kalau jantan. Nah, boleh bagi yang ingin mengakikah, boleh kemudian kambing yang diakikahkan itu yang betina, tidak mengapa. Kalau walaupun anaknya adalah anak laki-laki, anaknya anak laki-laki, boleh kambingnya jantan dua-duanya atau betina dua-duanya atau salah satunya jantan dan satunya adalah betina. Terkait masalah kelaminnya tidak ada ketentuan khusus, ya, berkenaan dengan kelamin dari sembelihan yang disembeli. Bayinya laki-laki, sembelihannya betina, atau sebaliknya bayinya adalah bayi perempuan, lalu sembelihannya kambingnya adalah kambing jantan. Itu juga tidak mengapa. Dan ini untuk sekaligus bisa memudahkan bagi yang tidak sanggup menyembelih 2 ekor, apalagi umumnya di masyarakat kita jantan itu biasanya lebih mahal dibandingkan yang betina. Baik, ini tentang jenisnya, apa jumlah kambing dan kelamin kambing yang disembelih untuk akikahan. Kembali kepada hadis Nabi, kata Nabi SAW, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Apa maksudnya tergadai dengan akikahnya? Ya, kalau bayangan kita gadai itu artinya tidak bisa maksimal dipakai karena dia menyangkut hak orang lain akhirnya. Nah, di sini yang dimaksudkan, sebagian ulama mengatakan kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, artinya bahwa dia tergadai, anak itu tergadai tidak dapat memberi syafaat, tidak dapat memberi syafaat kepada orang tuanya kelak di akhirat. Jadi ini pendapat atau penjelasan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Maknahu murtahinun bi anis syafaati liwalidayhi. Anak yang tidak diakikah di saat bayi itu tidak dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya kelak di akhirat. Ini makna daripada murtahanun bi akikatihi. Dan ini mempertegas bahwa mengakikah itu hukumnya adalah sangat mulia dan secara fikih dikatakan sunnah yang muakkadah. Lagi-lagi artinya orang yang tidak mengakikah anaknya, dia tidak berhak mendapatkan syafaat kedua anaknya, syafaat anaknya kelak di akhirat. Apalagi seandainya anaknya itu wafat dalam keadaan masih bayi, sebetulnya anak bayi yang wafat itu
dapat memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Ini disebut dengan al-afrad atau al-farad, yaitu anak yang anak bayi, anak kecil yang belum dewasa, belum balik, yang meninggal. Sayangnya kalau dia meninggal lalu tidak diakikah sebelumnya, maka ini tidak akan bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Ini menurut penjelasan Imam Ahmad. Nah, jadi di hadis ini dikatakan bahwa kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, lalu dikatakan tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, disembeli pada hari ketujuhnya. Lalu ditambahkan wa yuhlaqu wa yusammah. Ini tambahannya. Jadi di hari ketujuh adalah hari akikahnya anak. Nah, selain mengakikah, artinya memotongkan kambing untuk anak itu, maka amalan lain yang perlu dilakukan adalah mencukur rambut bayi. Nah, rambut bayi ini seharusnya dicukur bersih, dicukur habis, digundul. Ya, ini sunnah Nabi SAW. Ini disebut dengan al-halqu. Jadi ada dua istilah yang dipakai dalam urusan memotong rambut. Namanya al-halq, itu artinya mencukur habis, menggundul tanpa ada yang tersisa. Nah, ini tentu sebaiknya menggunakan silet yang tajam, atau kalau tidak maka mesin cukur yang ukurannya itu 0, supaya tidak panjang, kelihatan panjang. Tapi sebaiknya menggunakan silet. Tentu dibutuhkan kemahiran oleh yang mencukurnya. Jadi mencukur habis. Nah, cukur habis lalu rambut hasil cukurannya ini tidak langsung dibuang. Tidak langsung dibuang, namun dikumpul dan dikeringkan. Setelah kering, ditimbang untuk diketahui berapa beratnya. Lalu setelah diketahui beratnya, maka orang tuanya dianjurkan untuk bersedekah dengan nilai seharga emas atau perak kepada fakir miskin. Nah, di sini kita mengikuti sunnah Nabi, mencukur rambut dengan habis, lalu kemudian bersedekah. Menurut ulama kita dianjurkan untuk bersedekah dengan senilai berat timbangan rambut tersebut. Ya, kalau 0,5 gram maka dinilai dengan emas atau perak lalu disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, di sini ada kebiasaan atau tradisi sebahagian orang di mana rambut itu dipotong lalu dimasukkan ke dalam kelapa. Saya tidak tahu sebetulnya apa landasannya, tetapi ini bukan sunnah. Yang pasti ini bukan sunnah. Dan ini ada unsur kemubadziran sebetulnya di dalamnya. Karena kalau rambut itu diambil lalu dimasukkan ke dalam tempurung kelapa yang masih ada kelapanya, masukkan ke air kelapa, maka akhirnya tidak bisa dimakan, diminum air kelapa itu. Ini mubadzir. Dan ini lebih dekat kepada mistis yang tentu tidak dibenarkan dalam syariat. Jadi yuhlaq wa yuhlaq. Nah, di sini disarankan untuk yang belum terbiasa mencukur, benar-benar kemudian hati-hati, karena kadang-kadang bayi itu menjadi korban. Rambutnya kulitnya masih sangat rawan, masih sangat tipis, kemudian juga masih mengkerut, ya, masih mengkerut. Jadi butuh kemahiran dari sisi itu. Kemudian yang berikutnya dikatakan wa yusamma. Ini terkait dengan pembahasan kita yang lalu diberi nama atau meresmikan namanya. Meresmikan namanya. Jadi walaupun pemberian nama ini sebetulnya tidak harus hari ketujuh saja. Boleh sebelumnya. Nama itu sudah bisa diberikan kepada bayi semenjak lahir, bahkan sebelum lahir pun juga orang tua sudah bisa merencanakan nama untuk bayinya. Dan begitu lahir sudah
bisa kemudian menggunakan nama tersebut bagi bayinya. Namun kalau seandainya belum resmi atau ada 2-3 nama yang dicalonkan, di hari ketujuh sebaiknya harus dipastikan dan diresmikan. Apalagi ketika disembelih sembelihan akikahnya, maka salah satu di antara hal yang masuk dalam tata cara penyembelihan adalah disebutkan nama yang di akikah. Dikatakan bahwa hadhihi akikatu fulan. Ini adalah akikahnya si fulan. Nah ini saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang berkenaan dengan akikah, yaitu sembelihan yang disembelih, jenisnya dan persyaratannya atau ketentuannya, lalu kemudian waktunya dan juga pemberian nama dan dicukurnya rambut bayi tersebut. Ada satu faedah disebutkan antara lain oleh Syekh Al-Fauzan, bahwa hikmah dibedakannya jumlah hewan sembelihan, kambing disembelih untuk anak bayi laki-laki dan anak bayi perempuan. Hikmahnya kata beliau adalah karena secara umum dalam beberapa hal syariat kita menjadikan bagian pria itu 2 kali lipat daripada bagian wanita. Dalam hal warisan misalkan, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi bagi ahli waris laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari hak waris ahli waris wanita. Nah, begitu juga dengan akikah. Ini hikmahnya kata beliau, fil farqi baina dzakari wal untha fi miqdaril akikah annaha 'ala an-nisfi min ahkamidz dzakar. Itu dari sisi itunya. Yang kedua, hikmahnya adalah bahwa umumnya orang yang dikaruniai anak laki-laki itu merasa lebih daripada yang mendapatkan dikaruniakan anak wanita. Kegembiraannya biasanya lebih besar ketimbang dengan yang hanya mendapatkan keturunan wanita. Ini terutama ya di bangsa Arab ini sangat nampak. Wallahu a'lam, salah satu hikmahnya adalah karena laki-laki itu dengan lahirnya laki-laki maka nasab itu akan tetap terpelihara. Beda halnya bila mana anaknya adalah anak perempuan, akan berakhir nasabnya di situ karena semua keturunan itu dinasabkan kepada ayahnya. Sementara kalau anak kita adalah perempuan, maka nasab kita hanya sampai di dia saja. Beda halnya dengan anak laki-laki. Jadi hikmahnya wallahu a'lam bahwa selain tadi karena secara fikih, dalam beberapa hukum fikih memang bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian wanita, demikian pula juga dengan akikahan. Yang kedua bahwa umumnya anak laki-laki itu dipandang lebih dirasakan kegembiraannya dibandingkan dengan anak bayi perempuan. Walaupun ini sangat relatif, bisa saja sebaliknya, ya, bisa saja sebaliknya. Maka tapi ini adalah penjelasan ini semacam analisa semata karena berusaha untuk memahami mengapa dibedakan. Karena tidak ada nas yang khusus menjelaskan tentang perbedaan kenapa dibedakan tersebut. Ini poinnya berkenaan dengan akikah. Saya tidak bisa sekali mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Poin-poin yang masuk dalam tema yang ditulis oleh penulis ini masih cukup panjang di bawah topik ini, tapi yang berkenaan dengan masalah akikah ini sampai di sini. Pembahasan lainnya adalah berkenaan tentang dosa dan tindakan buruk yang dilakukan oleh orang tua yang membunuh anaknya karena takut
apa istilahnya takut miskin ya. Ini dibahas di sini. Uh, Disebutkan dalil-dalilnya. Tapi mungkin di momen yang lain kita bahas. Kita beri kesempatan untuk diskusi ya. Sampai di sini mungkin pengantarnya Ustaz Syarif, silahkan. Masya Allah, syukran Ustaz untuk materi yang telah disampaikan. Sangat menarik, apalagi ada hal-hal yang sebagian dari para pemirsa itu kembali ditanyakan Ustaz walaupun sudah dibahas tadi. Barakallahu fikum Ustaz, kita masuk dalam konsultasi tanya jawab. Ini masih Iya, ada waktu kita sekitar 20 menit. iya. Pertanyaan pertama Ustaz dari Dadang Abidin, Kabupaten Kolaka Timur. Nah, Barakallahu fikum Ustaz, bolehkah anak Waalaikumsalam. laki-laki diakikahi dengan satu ekor kambing? Bolehkah anak laki-laki diakikah dengan satu ekor Kambing Ustaz. kambing? Pertanyaan begitu ya? Ya, 6 Ustaz. Ya, tadi saya sudah jelaskan, ya sunnahnya itu yang sempurna, yang maksimal adalah untuk anak pria laki-laki diakikah dengan 2 ekor kambing. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau mengakikah putra beliau, apa cucu beliau ya, Hasan dan Hussein. Jadi masing-masing 2 ekor. Tentu kita tahu Hasan dan Hussein ini tidak kembar. Sebagian orang berasumsi bahwa Hasan dan Hussein ini kembar, tidak. Tapi syahidnya bahwa beliau mengakikahnya Akka anil Hasan wal Hussein kapsan kapsan. Para ulama mengatakan kapsan kapsan di sini artinya masing-masing 2 ekor kambing. Tadi saya sudah memberikan solusi. Kalau seandainya kesanggupannya adalah dianggap 1 ekor kambing jantan, biasanya kan lebih mahal. Bahkan kadang-kadang bisa harganya 2 kali lipat. Nah, ini bisa diteknisi dengan cara apa namanya, membelikan kambing betina saja 2, itu lebih sempurna. Karena di sini berhitung kepala, bukan berhitung kelaminnya. Jadi 2, yang penting 2. Baik dua-duanya jantan, dan itu lebih afdal seandainya sanggup, atau dua-duanya betina, boleh, atau salah satunya betina dan satunya jantan. Nah, ini intinya bahwa lebih afdal. Tetapi kalau kondisinya memang sama sekali tidak sanggup untuk 2, sanggupnya adalah 1, fattaqullaha mastata'tum. Maka mudah-mudahan dengan akikah itu sudah terpenuhi apa yang dikatakan kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Wallahu taala a'la wa alam. Nah, Masya Allah, syukran Ustaz. Ada juga iya, pertanyaan dari Nur Cahyani, saya kira sama Ustaz. Jadi kita iya. lewati. Kemudian dari Saudari Kartini, izin bertanya Ustadz, bagaimana perihal anak yang belum akikah, yang sudah berusia sudah 3 tahun, karena ortunya tergolong tidak mampu. Dan Mm. apakah sah akikah seseorang kalau uangnya dipakai dari hasil pinjaman, Ustadz? Uh, Sah akikahnya kalau dari hasil pinjaman. Ya tentu meminjam dengan artinya besar harapan untuk sanggup membayarnya. Tapi kalau seandainya merasa tidak sanggup, ya maka jangan dipaksakan. Ini sunnah yang tidak bisa memberi darar kepada seseorang. Dan kalau merasa sanggup atau diprediksi akan sanggup membayar, maka sebagian ulama mengatakan itu lebih baik daripada tidak mengakikah. Apalagi hadisnya jelas mengatakan kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Itu yang pertama. Nah, kaitannya dengan anak yang sudah berusia 3 tahun lalu belum sempat diakikah. Nah, ini kembali tadi bahwa anak itu masih tetap murtahan, tergadai hingga benar-benar dia diakikah. Hanya saja waktu afdalnya sudah lewat. Ke-7, ke-14, dan ke-21 sudah lewat. Maka waktunya setelah itu bebas, kapan saja. Maka ulama mengatakan hingga sebelum dia wafat, boleh mengakikahnya. Boleh mengakikahnya. Jadi boleh diakikah di usia ke-3 tahun. Iya. Nah, Ustadz. Syukran Ustadz. Semoga bisa dipahami oleh Saudara Kartini.
Kemudian pertanyaan dari saudari Darmawati. Afan Ustadz, kalau anak sudah diakikah dan di kemudian hari diganti namanya setelah beberapa tahun, apakah wajib Mm-mm. dipotongkan lagi kambing untuk meresmikan namanya Ustadz? Ya, jadi ini dua hukum yang berbeda walaupun biasanya paralel. Mengakikah artinya menyembelih hewan, lalu kemudian yang kedua memberi nama. Nah, kalau seperti yang kasus yang ditanyakan, seandainya anak itu sudah diakikah, lalu kemudian dipandang namanya ingin diganti ya, mungkin ada nama yang lebih menarik. Ini pada dasarnya secara hukum fikih boleh saja, silakan. Ya, jangankan masih bayi, yang sudah dewasa pun juga, kalau mau ganti nama boleh diganti namanya. Walaupun tentu resikonya dari segi administrasi kadang-kadang juga ribet. Ganti nama sudah keluar ijazahnya atau minimal akte kelahirannya ada beberapa apa namanya surat-suratnya. Nah, ini pertimbangan apa istilahnya pertimbangan selain dari pertimbangan syar'i saja. Intinya boleh mengganti dengan nama yang lain dan tidak perlu diakikah lagi. Ya, tidak perlu diakikah lagi karena tidak apa satu kelaziman di saat kemudian diganti nama lalu diakikah lagi. Ya betul pada saat disembeli disebutkan namanya, tapi karena sudah selesai maka tidak lagi diakikah. Mohon maaf tadi ada yang terluput saya tambahkan ya, bahwa sembelih akikah itu pada secara fikihnya itu maka ketika kambing itu disembelih maka sebetulnya sudah tunai dalam arti kata bahwa dagingnya tidak harus kemudian dimasak lalu dicicipi bersama atau dibagi-bagi dagingnya setelah masak. Seandainya ada yang berakikah cukup dengan memotong sebagaimana dalam udhiyah. Udhiyah kan umumnya kita dipotong lalu sebagian dagingnya kita makan, sebagian diberikan kepada fakir miskin dan sebagian dihadiahkan. Sama kurang lebih sama dengan akikah ini. Jadi akikah itu bisa saja dengan disembeli hewan lalu dibagi-bagi dagingnya tanpa dimasak. Hanya menjadi tradisi yang baik dan ini adalah masuk dalam kategori al-ada muhakkamah, tradisi kita di masyarakat kita di Indonesia bahwa hasil sembelihan itu kita masak lalu kemudian dimakan bersama atau dibagi-bagi dibawa ke panti atau ke asrama mahasiswa ya seperti istiba misalkan. Nah, itu adalah ya khairun ala khair sebetulnya, kebaikan di atas kebaikan. Tapi seandainya merasa cukup dengan sekedar membagi dagingnya maka itu sudah cukup. Nah, kalau ada misalkan ada orang yang kesanggupannya hanya sekedar untuk membeli kambing lalu memotong tidak cukup untuk biaya masak dan lain-lain, maka ini bisa menjadi alternatifnya. Ya, ini tambahannya, Ustaz. Baik, Masya Allah, syukur Ustadz. Kemudian kita lanjut di pertanyaan. Oh iya, ada mungkin beberapa pertanyaan yang pertanyaannya hampir sama dan jawabannya juga sudah dijelaskan oleh Ustadz. Seperti pertanyaan dari Saudari Santi Fahrani, ini sudah cukup dijelaskan oleh Ustadz tadi. Kemudian Saudari Lisma, sama juga. Dan juga sama dengan Saudara Dirman, ya, Saudara Dirman. Ya. Baik, kita lanjut di pertanyaan Al-Akh. Oh, ini juga sama dengan pertanyaan Muksin Ahadi, Mm-mm. berkaitan dengan potong rambut saat akikah, Ustaz. Ya. Iya. Pertanyaan dari Hasrullah. Kami pernah dengar bahwa satu ekor sapi bisa berserikat untuk anak. Misalnya satu ekor sapi untuk akikah 7 orang anak. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Ya. Tadi sebetulnya saya sudah isyaratkan bahwa sebagian di antara ulama, Syekh Al-Fauzan misalkan saya baca di buku beliau, Mulakhas Fikih beliau, beliau mengatakan bahwa yang membedakan ahkam al-adhahi dengan ahkam al-aqiqah pada sisi bahwa kalau uh, udhiyah itu sembelihannya kalau udhiyahnya adalah sapi atau onta maka bisa bersyarikat 7 di dalamnya. Sementara dalam akikah untuk akikah hanya satu untuk satu. Jadi satu ekor sapi untuk satu
bayi yang diakikah. Begitu juga dengan onta. Kalau ontanya satu, maka itu untuk satu. Saya bacakan di buku beliau yang katakan wa tukhaliful aqiqatul udhiyah. Jadi akikah itu berbeda dengan udhiyah fi kauniha la yujzi'u fiha syirkun fi damin. Bahwa tidak cukup untuk bersekutu dalam satu ekor. Fala tujzi'u fiha badanatun wala baqaratun illa kamilatan. Tidak cukup satu ekor onta dan satu ekor sapi kecuali sempurna satu ekor untuk satu orang. Lianna fidyatun anin nafsi. Alasannya analisa beliau karena akikah itu adalah fidyah, tebusan untuk satu jiwa. Fala tuqbalus tasyrik, maka tidak boleh bersekutu di dalamnya. Walam yarid fiha tasyrik, dan tidak ada juga sunnah dalil yang menunjukkan bolehnya bersekutu di dalamnya. Haitsu lam yaf'aluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ahadum min ashabihi, dan juga tidak dilakukan oleh seorang pun dari kalangan para sahabatnya. Ini penjelasan beliau. Jadi karena dipandang bahwa akikah ini sama dengan tebusan, dia adalah fidyah untuk satu jiwa, karena tadi katakan kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi, maka hakikatnya akikah ini adalah sama dengan menebus jiwa yang murtahan tadi, sehingga satu untuk satu. Ini penjelasan beliau. Saya sendiri belum mendapatkan bandingan dari madhab yang lain atau ulama yang lain, tapi ini cukup memberikan penjelasan dan rasa tenang dengan penjelasan beliau. Jadi ini ya memang di masyarakat kita juga sebetulnya yang saya ketahui bahwa umumnya masyarakat kita lebih memilih kambing dibandingkan sapi. Karena itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna. Karena Nabi mengakikah cucunya itu lebih memilih kambing dibandingkan yang lain. Padahal kalau dari segi afdaliyahnya kalau dalam urutan udhiyah tentu yang lebih besar onta, lalu kemudian sapi, lalu kemudian satu ekor kambing. Nah ini menunjukkan bahwa beliau dalam hal ini memandang lebih afdal kambing dibandingkan sapi. Seandainya sapi lebih afdal, maka tentu Nabi akan memilih, atau onta lebih afdal daripada kambing. Nah ini tambahan. Baik, Masya Allah, syukran Ustaz. Kemudian dari Lasmiati Palu, Afwan izin bertanya Ustaz, bolehkah kita mengakikahi diri sendiri ketika sudah dewasa? Kalau seandainya kita belum diakikah, jadi tanggung jawab akikah itu pada asalnya adalah tanggung jawab orang tua. Ini pada asalnya. Jadi orang tua yang bertanggung jawab mengakikah kita di saat bayi. Karena memang di saat itu kan kita belum bisa apa-apa ya. Kita masih bayi. Hari ke-7, apalagi hari ke-7 ya. Bahkan hari ke-21 pun kita belum bisa apa-apa. Nah, seandainya kita belum diakikah oleh orang tua kita di saat kita bayi atau di saat kita dewasa, orang tua juga tidak mengakikah kita, dan kita tahu bahwa kita belum diakikah, maka boleh kita mengakikah diri kita sendiri. Boleh kita mengakikah diri kita sendiri. Kalau memang ternyata kita belum diakikah oleh orang tua kita atau kakek kita. Jadi pada asalnya ini adalah tugas orang tua atau yang dan ini bisa sebetulnya diwakili oleh selain orang tua, kakek misalkan, atau orang lain memberikan biaya. Namun seandainya tidak terjadi semuanya, lalu kemudian kita sadar tahu hukumnya, lalu kita ingin mengakikah diri kita sendiri, itu boleh. Ya, Ya. Ustaz. Masya Allah, syukran Ustaz. Kemudian dari saudari Vila, maaf Ustaz, apakah pada saat akikah rambut anak harus dibotak? Dan jika tidak, apakah setelahnya harus digunting botak Ustaz? Baik, jadi di hadis tadi yang dibacakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa yuhlaq. Tadi sudah saya isyaratkan bahwa kata yuhlaq ini berbeda dengan wa yuqassar. Ada dua istilah yang dipakai dalam memotong rambut. Ada taksir dan ada halq. Halq itu artinya cukur botak, cukur habis, ya, tidak tersisa. Nah ini yang disebutkan di sini di hadis. Dan tidak menggunakan kata taksir, jadi harus dihabiskan benar. Kalau ditanyakan apakah memang di hari ke-7
harus dicukur habis, hukum asalnya seperti itu. Karena dikatakan ini penggunaan yauma sabihi itu mencakup mengakikah, memotong rambut dan termasuk memberi nama atau meresmikan namanya. Jadi hukum asalnya seperti itu. Apa boleh tertunda ke hari berikutnya atau beberapa hari berikutnya atau sebelumnya? Hukum asalnya tadi di hari ketujuh. Tapi kalau seandainya terhalang maka tidak mengapa, insya Allah. Tapi jangan terlalu lama. Saya pernah mendengarkan penjelasan bahwa salah satu hikmah dari sisi medis mencukur rambut ini juga sebetulnya bermanfaat secara medis karena rambut yang dibawa lahir oleh bayi itu biasanya tidak bersih sekalipun diusahakan dipakaikan sampo karena sisa-sisa darah ya, darah persalinan mungkin masih melekat di di kulit bayi ya, kulit kepala atau di tunas-tunas rambutnya, maka cara untuk membersihkannya lebih bersih ketika memang dicukur habis. Dan orang yang berpengalaman mencukur ini benar-benar bisa lihat hasilnya. Jadi kita sebetulnya harus benar-benar selain karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dari sisi medis. Orang sebagian ya, walaupun ini masih butuh penelitian lebih jauh secara medis, apakah berpengaruh orang yang tidak dicukur habis rambutnya di saat bayi dengan orang yang dicukur habis? Ada orang mengatakan bahwa orang yang tidak cukur habis itu rawan berpengaruh kepada kecerdasannya. Dipandang ini kotoran rambut bisa kemudian masuk ke dalam pori-pori otak, jadi berpengaruh kepada kecerdasan anak. Ini asumsi menurut saya, tapi butuh penelitian lebih mendalam. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Dan pertanyaan terakhir Ustaz dari saudari Syamsia Sam. Saya pernah dengar kalau anak sudah lahir, biarpun meninggal dalam keadaan bayi, tetap diakikah. Pada tahun 2014, saya melahirkan dan qadarullah setelah 8 hari, umurnya, ya anak saya meninggal dan sampai saat ini belum kami akikah. Apakah yang harus kami lakukan Ustaz? Mohon pencerahannya. Kalau dia sudah wafat dan belum sempat dikakikah, maka ini tidak dituntut lagi. Sebagian ulama menjelaskan bahwa hikmah diberikannya waktu sampai hari ketujuh atau hari ke-14, bahwa secara umum bahwa bayi di hari ketujuh itu sudah melewati masa-masa kritis dan tanda-tanda usia berlanjut itu nampak, sehingga rasa syukur kita akan terasa ketika melewati masa itu. Maka dijadikanlah hari ketujuh sebagai hari momentum di akikah. Nah, seandainya bayi itu lahir lalu kemudian belum sempat di akikah lalu wafat, maka tidak lagi dituntut untuk di akikah. Ya, karena hikmahnya tadi dari segi penentuan waktu sudah terlewati. Seandainya ada orang yang tetap mengakikah, maka ini juga tidak ada larangan karena dipandang bahwa anak yang lahir itu dan meninggal dalam keadaan masih kecil ini berpeluang untuk memberi syafaat. Disebut dengan al-afrad. Bahkan di dalam doa salat jenazah untuk bayi didoakan secara khusus untuk menjadikan sebagai faratan liwalidayhi. Nah, kalau memahami penjelasan Al-Imam Ahmad tadi bahwa kullu gulamin murtahanun bi aqiqati, maksudnya murtahanun bi syafa'atin li syafa'ati walidain, maka sekalipun sudah meninggal lalu kemudian ingin diakikah, ini adalah wallahu alam bisa menjadi upaya melepaskan gadaian anak tidak bisa memberi syafaat. Jadi dengan mengakikahnya walaupun sudah wafat, maka peluang untuk memberi syafaat lebih besar baginya. Wallahu taala alam.
Dari sini ini semua adalah analisa dan penjelasan yang membantu kita memahami hukum ini. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Syukran, Ustaz. Dan mungkin kita cukupkan, Ustaz. Kami lihat Iya, beberapa pertanyaan berikutnya ini semuanya sama dan berulang. Dan Alhamdulillah, tadi juga Ustadz sudah menjelaskan secara detail. Dan baik. semoga bagi para penanya yang tidak sempat kami bacakan pertanyaannya, ya karena adanya kemiripan, bisa dimaklumi atas waktu yang telah eh, di penghujung acara kita ini. Baik, barakallahu fikum Ustaz, kami ucapkan jazakumullah Wafiikum khair barakallah. pada kesempatannya malam hari ini membersamai peserta dalam materi konsultasi dan syariah, dan kami ucapkan juga kepada para pemirsa barakallahu fikum. Kita tutup kegiatan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Syukran Ustaz. Ustaz Ustaz. Isra dan Baik, pemirsa Ustaz. semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Barakallahu Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi